tensinya bagus, boleh kamu kasih nitrat. Tapi lek tensinya dia drop, kamu pindah kemana tadi? Ke morfin Morfin. berarti. Itu ya. Oke. Itu. Aman ya? Itu ya. Aman, Tak share screen ya. Oke. Lek ndek sini Wik sing O2-nya, sing punya EDEF iku kurang dari 90%. Tapi lek tata laksana setauku lho lek buat UKM BPD ku dhek patokane pokoke lek tata laksana awal tetap oksigen. Tapi lek ngomong no farmako baru geser. Itu konsesinya pakai yang dipakai dokter Udi gitu sih. Dokter Udi jantung itu loh, jantungnya kampus itu pakainya gitu dia. Jadi kelihatan nggak, gengs, di layar? Kelihatan. Oke, Kakak Jun sama Mbak Ems gimana? Aman kah? Aman. Oke, Mas Jun. Aman. Oke, lanjut. Ajar Nov, kamu dulu Nov, kan login awal dulu. Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke dokter dengan keluhan agak kabur untuk membaca jauh. Pada pemeriksaan didapatkan hasil POD 2/60 dikoreksi dengan Sferis minus 6 menjadi 6/6, POS 5/12 dikoreksi dengan minus 275 menjadi 6/6. Bagaimana pengeluasan resep yang OD minus sorry. Tak ingatkan lagi hati-hati dekstra sinistranya ya. Hati dekstra sinistranya hati-hati. Iki yang OS tetap min 275, yang OD jadi maksimal 3 dioptri berarti 575 itu. Mantap, yang mana berarti? Yang E. Oke, mantap ya. Karena maksimal pembesaran pada mata minus itu pakai 3 dioptri. Ya, selisihnya 3 dioptri. Tuh, good. Nah, ini biasanya hati-hati, biasanya ditulis di sini OS-nya yang min 5,75, OD-nya min 2,75. Jadi hati-hati kebalikannya ya. Gitu. Oke, mantap. Nih, kalau misalkan ada yang lupa, jadi pembesaran atau dioptri maksimal pada orang minus itu 3 dioptri, tapi dengan Sferis positif 2 dioptri. Kalau dia silinder mau positif, mau dia negatif, tetap 1,5 dioptri ya. Gitu. Oke, aman ya, jangan sampai lupa ini ya. Nah, kebalik. Oke. Sekarang Mbak M berarti yang kedua, join yang kedua. Kak Ems, hajar. Seorang remaja dilarikan ke puskesmas setelah mata kirinya terkena bahan pembersih lantai kamar mandi saat membersihkan kamar mandi rumahnya. Penglihatan dirasakan menurun. Dokter melakukan pemeriksaan dan didapatkan OS hiperemi konjungtiva positif, disertai nekrosis konjungtiva positif, tes fluoresensi positif. Menurut klasifikasi TOF, kondisi pasien tersebut derajat apa ini? Nih, ada ini. TOF. Disertai nekrosis. Nah, ini paling sering keluar dan mesti yang keluar nekrosis konjungtiva positif. Yang 4 mungkin ya, karena nekrosis. Yakin? Nah, kalau sudah ada nekrosis konjungtiva itu 3, Mbak. Jadi ini grading TOF itu biasanya pada orang dengan trauma kimia atau nekrotik pada mata. Jadi intinya kalau dia kena trauma, dia sudah ngomongin nekrosis konjungtiva itu grade 3. Sering keluar dan mesti grade 3. Ya, hafalin ya. Ini disertai nekrosis konjungtiva kuncinya ya. Ini kalau kamu mau ngapalin derajat 1 itu hanya hiperemi plus keratitis pungtat. Derajat 2 hiperemi plus hilangnya epitel. Jadi awalnya kan keratitis, cuma bintik-bintik pungtat kan bintik-bintik. Awalnya kayak ketusuk-tusuk toh. Terus derajat 2-nya naik grade dia, tetap hiperemi, tapi sudah hilang epitelnya, kroak. Dari bintik-bintik toh lukanya jadi kroak.
Naik grade 3 hiperemi disertai nekrosis ya. Nekrosis. Grade 4 konjungtiva perilimal nekrotik sebanyak 50%. Bedanya apa sama grade 3? Grade 3 dia nggak ngomongin grade-nya. Nggak ngomongin percentage dari kerusakannya. Damage percentage-nya nggak ada. Kalau dari grade 4 dia ngomong lebih dari 50% atau 50% sudah masuk grade 4 ya. Mana ya, ulang lagi, grade 1 dia keratitis pungkat, grade 2 dia kroak atau hilang epitel kornea, grade 3 dia lepas epitel kornea ya. Grade 4 dia sudah nekrotik. Ya. Jadi sudah gak ngomong epitel lagi tapi dia sudah ngomong nekrotik ya sampai konjungtiva. Sampai yang putih-putih. Itu grade 4. Gitu. Aman ya? Maan. Coba diulang Mbak M, kira-kira kalau grade 2 tadi kuncinya apa? Hiperemi, terus hilangnya epitel. Oke, kalau grade 1? Hilangnya epitel kornea. Grade 1 keratitis punktata. Punktet. Oke, grade 3? Grade 3 nekrosis konjungtiva sama nggak ada persennya. Oke. Grade 4? Nekrosis lebih dari 50%. Ya wis, oke, good. Mantul. Kakak Joen Hajar. Seorang laki-laki 50 tahun mengeluh ada benjolan pada 2 kelopak mata. Benjolan berwarna kekuningan membuat pasien tidak percaya diri. Bila dilihat orang, riwayat DM negatif, profil lipid dalam batas normal. Diagnosa pada pasien ini? Ayo kira-kira. Benjolan pada kedua kelopak matanya. Sing paling iki sing soal gak tahu ganti Mas iki Mas. Ayo. Ini loh. Kak blok. Nah, ini sampean pasti paham. Warna ini loh. Apa kira-kira? Tuh hiwir kayak di blok rek. Nah, gitu. Benjolan berwarna kekuningan. Apa kira-kira? Di mata ada benjolan berwarna kekuningan. Salah zion masa? Tuh, masa kalah zion? Benjolan berwarna kekuningan. Santelasma. Santelasma ya khas. Wis iku kan mana iku wis. Biasanya nama lainnya dia kalau enggak santelasma santoma ya. Khas ya. Santelasma santoma itu padha wae ya. Pokoknya ono kekuningan langsung dolek san-sanan ini ya. Gitu ya Mas ya. Kuncinya di kekuningannya. Oke, mantap. Ada yang lagi double tadi. Kok tadi tak dengar ketok ono apa tadi? Bimbingan kampus ta jenenge ta? Permentor iki gak mari-mari loh. Rajin Kakak Jun. Double ngono rek Mas Nek ngomong rek. Ngeri. Ayo. Tak jawab. Balik lagi ke Novi cuy. Ini bitot spot ya. Oke. Berarti grade yang XB. Enggak cari grade, cari yang terapi. Yo, yang B vitamin A 200.000 IU. Oke, mantap. B, sorry, ya. yang B. Ya, mantap. Vitamin A 200.000 IU ya. Gampang iki lek pokoknya kamu ditanya dosis, ini biasanya gini Nov. Nek di UKMPPD nanti keluar dua biasanya. 200.000 sama 100.000. Patokannya di mana wi? Gak usah mikir hari kok gini enggak. Patokannya ini. Lihat atau usianya ya. Lihat atau usianya. Jadi kan ada tuh biasanya kamu disuruh tahu dulu grade-nya ya tuh ya. Gak usah kamu langsung nek kayak gini tanya terapi mikiro antara gak vitamin A 200.000 IU berarti yang vitamin A 100.000 IU. Sekarang bedainnya gimana? Gak usah hafal grade-grade 1 2 3 4. Biasanya kan dibedakan 1 sampai 2 pakai yang 100.000, 3 sampai 4 pakai yang 200.000. Paling enak bedanya dari umur 6 sampai 11 bulan itu 100.000 internasional unit atau standar internasional. 1 sampai 5 tahun 200.000 internasional unit atau standar internasional. Gitu. Paham ya?
Jadi kamu patokannya di ini. Usianya kan ini 5 tahun. Halo? Berarti pakainya yang 200.000. 200.000. Misalkan muncul dua-duanya. Lah, sekarang apa namanya pertanyaan gini. Loh, lah nek pas 1 tahun masuk di mana kan gitu. Masuk yang di 100.000 atau 200.000. Karena cut-off-nya tadi kan di bawah 1 tahun masuknya yang 100.000. 1 sampai 5 tahun 200.000. Kalau 1 tahun pas, nah tetap masuk yang 200.000 tetap. Jadi bukan pakai yang 100 tapi 200.000. Gitu ya. Oke, terus misalkan itu tadi kan marginnya kan 5 tahun. Lah nek munculnya di dewasa ya apa tetap pakai vitamin A yang 200.000. Gitu. Aman ya ini ya? Aman. Oke, mantap. Sing iku, misalnya pada dewasa, yo pada muncul bercak bitot kayak gitu. Berarti ya sama. Sama kan? Terapinya yo iki toh hari pertama, tetap kedua, sampai 15 toh. Ya, lek kamu ngomongin pemberian terapinya, ya cuma dosisnya biasanya yang kendala itu di dosis kalau untuk anak dewasanya. Tapi lek pemberiannya plek sama plek nggak ada perubahan loh. Podo plek wis. Sama ya. Yang 100.000 kok kapsul apa merah ya? Yang kapsul 100.000 biru, yang merah 200.000. Sekarang KKM, searcher KKM. Wanita usia 54 tahun datang ke rumah sakit untuk melakukan pap smear. Hal ini dilakukan untuk screening CA serviks. Riwayat adik kandung meninggal karena CA serviks. Pemeriksaan spekulum didapatkan serviks berdungkul-dungkul, positif, darah positif, tumor masih sebatas serviks. Apakah diagnosa pada kasus ini? Ini nanti nggak keluar, tenang aja, ini nanti nggak keluar. Cuma bonus saja. Berarti baca kan ya bonus saja. Pasnya dia ada kata-kata sebatas serviks. Berarti kan belum melewati marginalnya. Grade berapakah dia? Coba. Kalau gini logikanya. Misalkan kamu nggak tahu grade. Dia ngomongin CA serviks. Berarti kan letaknya di serviksnya. Mula-mula muncul di serviksnya, ya toh? Paham toh? Ya, logikanya kan gitu. Lah nek dia belum melewati serviks, dia masih sebatas serviks. Berarti kan dia masih baru muncul, baru cokol, ibaratnya itu baru tunas, baru fase yang pertama. Kira-kira kalau fase pertama sendiri, stadium berapa kira-kira? Oh, yang 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu gak hafal grade-nya, lihatan dulu ini, letaknya di mana. Makanya anatomis, dia nomenklatur itu atau penampakan itu kan bergantung letaknya tadi. Kalau dia ngomong masih sebatas serviks, namanya aja CA serviks. Kalau sebatas serviks berarti masih grade yang awal sendiri. Grade berapa? Ya grade 1 itu. Gitu ya, Mbak ya? Anggap belum masuk ke serviks. Kenapa, Mbak? Anggap belum masuk ke serviks gitu kalau yang 1. Belum nyampe. Belum keluar. Loh, kalau nyampe pasti nyampe. Wong dia asalnya CA serviks pasti di serviks. Tapi dia tidak melebihi serviks ini, makanya ngomongnya sebatas. Nggak mungkin kalau dia misalkan nggak ngomong di serviks, berarti kamu jangan jawab CA serviks, Mbak. Jawab yang lain, cari diagnosa yang lain. Gitu. Karena CA serviks munculnya ya pasti serviks, cuma sudah melewati belum. Itu nanti ke gradingnya. Ini gradingnya di sini, kalau mau lebih detailnya. Jadi masih yang 0 itu karsinoma in situ. Maksudnya apa? Dia masih belum ketemu kalau ini CA serviks. Jadi keluarnya masih nyeri-nyeri kayak gitu-gitu. Itu mens tidak teratur. Namanya karsinoma intraepitelial. Jadi belum tegak ini masihan, belum tegak CA serviks. Makanya disebut stadium 0. 0 berarti kan dia belum mulai disebut CA serviks kan. Masih pre-nya. Disebut karsinoma in situ. Makanya di sini dia bilangnya bukan karsinoma serviks tapi karsinoma in situ. Namanya belum berubah jadi serviks. Baru setelah stadium 1 ini sudah menjadi CA serviks namanya. Nah, CA serviks yang mana? Kamu lihat karsinoma masih terbatas di serviks. Terbatas di serviks itu. Nanti tak bagi ada A1 A2. A1 A2 itu dia masih di serviks tapi lebihnya
ini lihatin masih ke stroma. Stroma kan masih bagian serviks ya. Terus tidak lebih 3 mili. Tidak lebih dari 3 mili, kalau sudah lebih masuk A2. Ini nggak usah dihafalkan. Lagian juga nggak keluar ya. Intinya konsep dasar yang harus kamu pegang adalah ketika dia ada di serviks, kamu curiga usaha serviks. Sekarang lihat melebihi hendaknya ya. Terus 1B lesi tampak terbatas pada serviks atau secara mikroskopik lesi lebih luas dari stadium A2. Nah, ini intinya kan tetap terbatas. Pokoknya 1 itu pasti dia terbatas di serviks. Mau 1A, mau 1 tok, mau 1B, mesti dia ngomong terbatas di serviks. Kalau sudah keluar pindah dia menjadi stadium 2. Stadium 2 apa ini kuncinya? Sampai uterus. Nah, dipecah, yo nanti ada ngomong parametrium sama tanpa menginvasi sama sudah menginvasi. Ini pecahannya pasti nggak keluar. Wis baik dhek nek mentok-mentok keluar, yo paling nek gak 1, yo 2 ya. Stadium 3, tumor telah meluas ke dinding panggul. Jadi grade 1 sebatas serviks, grade 2 sudah sampai uterus, grade 3 sebatas panggul, ke dinding panggul. Oke. Kalau yang grade 4 kata-katanya dia sudah mencapai organ reproduksi. Aman ya? Mantap. Nah, Picu ada pertanyaan? Mas Jun ada pertanyaan? Ini? Aman ya? Mas Jun gimana? Aman, oke. Woi, Mas Jun double ya Mbak Firmenter. Kuat tak Mas Jun? Kuat. Oke, mantap. Nah, ini pegangan tangguh Kakak Jun kayaknya ini. Ambawang. Yuk, ajar. Saiki sapa? Mari Mbak Ems. Mas Jun. Novi. Mas. Wanita usia 20 tahun, G1 pendol andol usia kehamilan 12 minggu, datang ke praktek dokter umum untuk periksa kandungan. Pasien riwayat epilepsi dan telah menghentikan pengobatan sendiri karena takut nanti anaknya menjadi cacat akibat obat. Riwayat kejang selama hamil disangkal, periksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 85, frekuensi nafas 80, suhu 36,5. Kemudian dokter memberi edukasi dan obat anti epilepsi yang aman untuk ibu hamil. Apakah komplikasi pada kehamilan yang dapat terjadi akibat penyakit yang diderita pasien? Nah, apa kira-kira? Ini epilepsi. Bener, kuncinya di epilepsi. Obat anti epilepsi itu gimana sih kerjanya? Terus kalau sudah tahu, pasti tahu efek sampingnya apa. Efek samping. Triterm dah. Nah, bener. Loh, ganti dah jawabannya. Triterm. Halo? Triterm. Oh iya, ya bener triterm ya. Jadi kinerjanya si obat anti epilepsi dia itu kan menekan saraf biar nggak kontraktil. Lah nek wis dia menekan terus dia biar nggak kontraktil, lama-lama kan si bayi ini dikhawatirkan nggak tersuplai nutrisinya. Dan di sisi lain orang dengan epilepsi lama-lama kan bisa khawatir kalau pas kehamilan nunggu sampai normal, dia kehamilannya begitu kontraksinya mentok bisa kejang. Nah itu sebelum terlaksana kejangnya tadi waktu kehamilan, maka diterminasi lebih awal. Harapannya apa? Biar nggak mati kedua-duanya ya. Mendingan melani bayi yang preterm, tapi kedua-duanya hidup daripada kedua-duanya mati. Seenggak-enggaknya misalkan preterm, bayi ini pun kalau nggak selamat, ibunya masih selamat ya. Langkah amannya ya persalinan preterm tadi di SC, diterminasi. Itu mantap. Kenapa Mas Jun? Kok goyang kenapa kira-kira? Nanti kita dive down bareng. Kenapa? Kamu arahnya mau pindah kemana kira-kira tadi? Enggak, lupa posterem apa preterm. Oh, jadi gini, kalau pasti gini ya, arahnya ke posterem karena kamu mikirnya, ini kan gak kontraksi-kontraksi, berarti gak mencorot-merocot, otomatis lo molor gitu ya. Jadi kendalanya kalau
dia nanti dibiarkan molor Mas Jun, yaitu tadi efek samping isi bayi, bisa anoksia, mati di dalam kandungan. Mati di dalam kandungan malah terjadi infeksi septik ibunya. Dua-duanya malah meninggal nanti. Ya, makanya dilakukan terminasi awal. Jatuhnya nanti persalinannya preterm. Ini nggak usah nunggu matang. Mending kita injeksi dexabeta, pematangan paru aja ya. Jadi efek sampingnya preterm itu kan nanti di pematangan paru toh, yang paling sering kan. Mending belani injeksi beta atau dexa, tapi kedua-duanya aman. Gitu. Aman ya ini Mas Jun ya, clear ya? Aman. Oke. Apa? Lek mikir, iki kan aku tahu nggarap soal ngene iki. Yuk, jawabanku podo koyo awakmu ngene iki yang preterm. Cuman goblok-goblokanku mikir iku karena dia epilepsi kan. Soalnya ODE kan karena udah enggak konsumsi epilepsi, di saat dia lagi kejang otomatis kan kayak otot-ototnya semua kan kontraksi gitu loh. Iku iso nyebabna persalinan preterm ngono mikirku ini berarti. Nggak masalah. Yang penting ujungnya ke preterm. Cuma kalau di bedah lebih dalam ya itu tadi ngomongin resiko. Kalau orangnya nggarap, nek ngomongin waktu dia kejang kehamilan, jatuhnya malah dua-duanya anoksia. Kehabisan tenaga. Pernah dengar ini nggak sih, apa namanya, kala satu fase memanjang, itu kan dia karena nggak kuat kontraksi tuh. Iya. Kontraksinya dia nggak kuat, pasasenya nggak bisa keluar, makanya dia kedua-duanya mati. Bayinya anoksia, ibunya jatuhnya nanti bisa septik, kayak gitu. Septic shock. Itu kalau di Defton. Tapi like, kamu mikirnya kayak gitu, intinya yang penting ujungnya sama-sama preterm, bebas sih. Aku nggak membatasi masalah gitu. Itu kan secara teoritis aja. Like, kamu punya pikiran gitu, nggak masalah. Arahnya juga preterm kok. Oke, aman ya? Aman. Oke, Mbak Ems aman, clear? Tidur ya Mas. Aman. Oke, sekarang balik lagi ke PK. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan telah memasuki trimester 3, dibawa ke UGD oleh keluarganya karena akan melahirkan. Keluar cairan lendir darah dari jalan akhir, nyeri perut terasa hingga punggung sejak 3 jam yang lalu. Perkiraan persalinan seminggu lagi, namun pagi ini sudah terasa akan melahirkan. Pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 1280, Nadi 88, RR 20, suhu 367. Pemeriksaan fisik ditemukan HIS 4x10 45, DJJ 150 kali per menit. Pemeriksaan PT didapatkan pembukaan lengkap. Lendir darah positif, ketubannya negatif. Presentasi kepala dokter kemudian memimpin persalinan. Apa diagnosa pada pasien ini? Kalau satu fase aktif. Yakin? Lendir darah, ketubannya. Yakin? Masa fase laten? Coba dianuin ya. Fase laten itu pembukaan serviks 1 hingga 3 cm, sekitar 8 jam. Gitu. Kalau yang fase aktif itu 1, 2, 4 cm sampai dengan 10. Batasnya di 10, ya toh. Dia sedang ngomongin HIS 4 kali 10 menit 45 detik. Ya toh, DJJ-nya 150 kali. VT didapatkan pembukaan lengkap. Wis yo, VT didapatkan pembukaan lengkap. Kira-kira yang pembukaan lengkap itu yang mana? Sing kala 1, fase aktif. Yakin? Masih fase 1? Iya. Tak balik lagi. Fase kala 1 itu dibagi jadi 2, gitu. Fase laten sama aktif. Laten itu 1 hingga 3 cm. 8 jam. Kala 2. Fase aktif 4 hingga 10 cm, 6 jam. Lek dia sudah ngomong lengkap. Oh iya, kala 2. Kala 2 ya. Iya. Gitu. Catat ya. Fase kala 1 yang fase laten dulu baru aktif ya. Laten itu berarti kan paten, wis pasti kan ya. Lead laten. Baru aktif. Laten itu 3 cm bukaannya. 1 hingga 3. Cut off-nya di 3 maksimal. 8 jam. Fase aktif 4 cm sampai lengkap atau 10 cm. 10 cm dia lengkap. Ya 10 cm. Berlangsung 6 jam. Tapi itu kan masih range. Tapi lek DE sudah ngomong
pembukaan lengkap ya kan ya, ketambahan lagi di sini dikasih clue lendir darah wis kan mana ono lendir darah berarti fase kala 2 ya wis bukaan lengkap metu lendir gitu. Terus nek kala 3 dia ngomongin setelah bayi lahir. Kuncinya itu setelah bayi lahir. Sampai kapan? Kala 3 itu sampai lahir lengkap. Bayinya lahir lengkap. Yang kala 4 ya setelah bayi lahir sampai 2 jam PP atau postpartum. Itu. Aman? Clear ini, gengs? Aman. Oke. Coba diulang lagi, Nov. Nek kala 1 dibagi jadi berapa tadi? Bagi 2. Kalau 1 fase laten itu bisa pembukaan 1 sampai 3 cm maksimal 8 jam. Terus kalau 1 fase aktif itu pembukaannya 4 sampai dengan 10 cm maksimal 6 jam. Oke. Kalau yang kala 2? Kala 2 pada saat udah pembukaan lengkap, terus contohnya udah lendir darah yang tadi udah siap melahirkan. Terus yang kala 3 itu setelah bayi dilahirkan. Terus kala 4 itu 2 jam postpartum. Oke, mantap. Ya. Good, well played. Ayo di next. Nah, ini kalau lengkap sih. Cuma intinya konsepnya ya yang tak bilangkan tadi sih. Mau dicari ulang apa pakai yang tadi aja? Iya sama aja kok. Cuma iki sing dibagekno lagi kala 2 kayak gitu. Intinya konsepnya ya sama. Oke. Sekarang KKM. Perempuan usia 30 tahun datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Ini adalah kehamilan pertama. Berdasarkan HPHT, tafsiran usia kehamilan ibu adalah 42 minggu. Namun, belum ada tanda-tanda akan persalinan. Dokter kemudian menganjurkan untuk melakukan USG dan hasilnya sesuai dengan perhitungan HPHT. Maka diagnosa pada pasien lebih dari 42 berarti. Oke. Ini yang posterm. Ini ya lebih dari 42. Biasanya gini, Mbak. Teman-teman itu untungnya kamu ini progresmu ya, kemajuanmu alhamdulillah. Kamu teliti sekarang. Biasanya teman-teman itu ketipunya di sini. Ada kata-kata sesuai dengan perhitungan HPHT. Dia langsung nggak baca minggunya, usianya ya. Maka teman-teman biasanya jawabnya yang aterm. Untungnya kamu tadi lihat, kami ini Bu adalah 42 minggu, tapi belum ada tanda-tanda persalinan ya. Yang sesuai apa sama HPHT? Hasil USG-nya gitu ya. Gitu. Oke, mantap, good ini posterm. Sampai kena tricky ya. Jadi hati-hati ya membaca gininya ya, lihatin yang sesuai HPHT ini apa. Ternyata hasil USG. Tapi nek usia kehamilannya 42 minggu belum ada tanda-tanda persalinan. Molor berarti dia posterm. Nama lainnya posterm apa, Mbak M? Post-date. Mantap ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau posterm itu biasanya nggak ada namanya di sini. Loh kok preterm sama aterm? Ternyata bawah sendiri ada post-date. Biasanya gitu. Ini punya juga. Mantap, itu progresnya Mbak Ems, mantap. Yuk, sekarang kakak join. Oke. Orang usia 5 tahun, B3A1 datang ke RS untuk pap smear. Pasien sudah rutin pap smear sejak 2 tahun yang lalu. Pemeriksaan tanda vital didapat tensi 120, nadi 80, RR 17, suhu 36,3. Pemeriksaan in speculo saat ini ditemukan nodul multiple dengan diameter 3-5 mm sebanyak 4 buah di daerah endocervix, berisi cairan warna lebih muda dibanding daerah sekitar, dengan permukaan lebih terang dibanding dasar. Diagnosa yang tepat. Oke. Ayo. 4 buah. Ya, multiple, ditemukan nodul multiple, 4 buah. Apa, Mas? Gardner itu dia mesti ngomongnya letak itu di dinding. Oh, ada kata dinding, baru kamu jawab Gardner.
Itu kalau ngomongin di dinding itu Gardner. Ingat-ingatan gini Pak Doane. Like Gardner itu ya. Garden, taman harus ada dindingnya. Berarti di soal harus ada kata-kata dinding. Baru kamu boleh jawab Gardner. Indo itu di dalam Kak Indo. Oke, endocervix. Nah, apa kira-kira yang dia letaknya di endocervix? Terus ada 4 buah atau multiple nodul. Oh, naboti. Mantap. Ada lagi ya. Endocervix, dia ngomongin nodul multiple. Ya khas ya. Kan nggak ada yang nodul multiple kalau nggak naboti ya. Bartholin 1 mendol, Gardner 1 mendol ya toh. Cervicitis dia ngomongin suhunya, ada demam. CA cervix dia ngomongin penurunan berat badan. Terus letaknya tadi ada margin cervixnya. Ini bukan di cervix tapi di endocervix. Terus ada ini apa namanya ngomong nodul multiple. Khasnya pada naboti itu adalah nodul multiple ya. Yang lain kan mendol semua, satu tok mendol ya toh. Gitu. Tidak terpasti. Kalau yang kista Bartholin? Kista Bartholin 1 mendol juga, tapi tadi gimana catatannya? Kalau itu Gardner sih, sorry. Bartholin itu dia ngomongin kistanya itu di labium maius atau muara ductus secretorius. Nah, itu mesti ngomongin kista Bartholin. Mana ini ya? Muara Labium mayor ya? Betul. Labium mayor terus atau apa gimana Mbak? Halo? Gimana yang Bartholin? Kalau Bartholin intinya dia itu di muara labium maius. Oh, maius. Maius. Muara atau muara ductus secretorius. Pokoknya us-usan nih Bartholin ya. Labium maius atau muara ductus secretorius. Halo, suaraku putus-putus ya, Rek? Aman. Enggak. Aman ya? Aman. Oke. Aman. Kalau gasnya di dinding, kalau nodul. Dinding. Oke. Aman ini ya? Aman. Kayak di next dong. Kenapa laptop gini? Oh ini. Oke, sekarang apa lagi? Kakak join nah. Loh, habis aku. Oh, mari sampean Mas. Sorry. Berarti Novi J. Novi. Ayo Novi J. Perempuan 30 tahun datang ke praktek dokter umum karena pos berhubungan dengan suaminya 3 hari yang lalu. Pasien sedang menggunakan kontrasepsi suntikan 1 bulan. Pasien lupa suntik sudah 7 hari ini. Pasien tidak ingin hamil. Apakah tata laksana yang tepat? Ini nanti apalan ya kayaknya. Gampang nanti kita apalin. Ini tak kasih tahu dulu. Ini itu kondar. Kontrasepsi darurat. Ya, oke. Pakai obat hormonal. Nanti kamu apalan dosis dibagi jadi 3 ya. Kombinasi dosis tinggi, dosis rendah. Sama progestin, tapi progestin itu dia berdiri sendiri. Kalau pil kombinasi dosis itu dibagi cuma 2, tinggi sama rendah. Gitu. Ayo kira-kira yang mana dulu nanti kita apalan bareng nanti. Ini nanti kalau kalian di puskesmas atau kalian buka apotek bakalan sering orang-orang beli ini kondar ini nanti. Familiar nanti beli ini. Yang A, Yang A? Ya, mantap ya. Jadi benar jawabannya itu ini pakai yang kondar yang dosis tinggi ya. Dibagi jadi 2, ada mikroginon 50 sama neoginon. Mikroginonnya itu yang etinil estradiol, yang neoginon itu yang levonorgestrel. Ingat kalau ada kata levo berarti artinya apa? Turunan dari norgestrelnya ya.
Harapannya apa? Menghambat penempelan antara sperma sama ovum. Gitu ya. Nah, ini dosisnya yang tinggi ya, yang A ini ya. Oke, sekarang kita coba hafalkan. Ini pembagian dosisnya. Kondar itu kalau sebenarnya tetap paling aman ya AKDR ya. AKDR cuprum. Pakai Cooper-T Multilute Novate. Ya, pakainya 1 kali pemasangan. Tapi yang sering keluar biasanya pada soal obat-obatan ya ini ada 3 ini. Tapi yang progestin ini berdiri sendiri. Kalau untuk pil kombinasi hormonal itu dibagi jadi 2, dosis tinggi sama dosis rendah. Yang dosis tinggi isinya itu mikroginon 50 sama neoginon. Mikroginonnya di 0,05 etinil estradiol, yang neoginon di 0,25 evonorgestrel. Tapi kalau yang dosis rendah itu sama di mikroginon tapi pakai yang 30. Ya. Sama berikutnya pakai apa? Nordet. Mikroginon 30-nya karena dia 30 makanya pakai 0,03 ya. Terus habis itu nordetnya pakai 0,15. Gampangannya gini biar kalian nggak lupa. Dosisnya ini kan kombinasi. Lek satunya pakai 0,05, pasangannya harus pakai 0,25, setengahnya. Ya, 5 setengahnya kan 25. Ya. Paham maksudnya ya? Tapi lek pakai satunya 0,03, setengahnya berarti 15. Ya. Maksudku setengah itu bukan berarti ini lebih kecil dari ini, kan pasti 0,25 lebih besar dari 0,05. Cuma angkanya ini loh maksudnya. 5 satunya 2,5. 3 satunya setengahnya jadi 15 kayak gitu maksudnya. Maksud paham? Arahku paham nggak kira-kira kayak maksudnya? Apa paham ya maksudnya ya? Jembatan keledainya itu gitu. Jadi apa kok nggak dikali no ini dikali no. Bener ini dikali 05. Ini nih dikali 05 kan jatuhnya yo 15 sih iso sih. Iso dikali 05 sih kan. Bebas sih. Ya, pokoknya intinya nek 5 25 3 15. Lah aku biasanya 5 setengahnya 2,5. 3 setengahnya berarti 15 gitu sih aku biasanya. Yang progestin karena dia nggak mungkin buat hormon progestin, makanya dikasih levonya ya turunannya tok, levonorgestrel. Kan progestin ini kan norgestrel ini kan ya. Levonorgestrel. Tapi yang dosis tinggi sama dosis rendahnya ini sing membedakan apa Wik? Lagi podo-podo dalam waktu 3 hari pasca senggama sama dosis keduanya 12 jam kemudian. Oh iya, paham maksud Monov. Cara bedainnya kondar kapan pakai kombinasi dosis tinggi, kapan pakai kombinasi dosis rendah ya kan ya. Kalau dia sebelumnya nggak pernah riwayat suntik KB kayak ini kan soalnya kan nggak ada. Balik ke soalnya. Nggak diketahui riwayat suntik KB ya. Nah, benar nggak ada riwayat pernah suntik KB. Harusnya biasanya kan orang kalau KB kan masih punya anak ya kan ya. Harusnya kan dilakukan suntik KB. Dia kan padahal sedang menggunakan kontrasepsi suntikan 1 bulan. Lek wis biasa dapat suntikan paparan, harusnya kan dikasih paparan yang sama. Makanya pakainya yang dosis tinggi. Tapi dia belum pernah pakai, pakainya yang dosis rendah. Maksudnya paham ya? Ya pulang lagi kalau yang rendah itu. Kalau misalkan ini kalau belum ada riwayat, nggak ada riwayat, itu dimulai dari dosis rendah dulu. Kalau sudah ada riwayat, diketahui di soal nih, ada riwayat, dikasih yang dosis tinggi. Dosis tinggi. Oh, ya paham. Ibaratnya gini, kamu mau ngasih anak obat misalnya, kan awalnya masuk mbok langsung kasih Cefixim, kan mbok kasih amoxicillin dulu atau ampicillin dulu tuh. Iya. Gak mungkin kepuk sing langsung kan. Gitu. Kan ini ya. Apa ada pertanyaan kan? Aman. Sekarang KKN. Oke.
perempuan 25 tahun, G1, P1 A0, usia kehamilannya 39 minggu. Datang ke UGD Puskesmas karena keluar cairan dari jalan lahir sejak 6 jam yang lalu. Cairan berwarna keruh, keluhan disertai dengan demam, riwayat infeksi genitalia sebelumnya disangkal, pemeriksaan tanda vital didapatkan tensinya 120/70, nadinya 105, nafasnya 20, suhunya 39. Pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan fundus uteri, TFO 2 jari di bawah simpoid, letak kepala HIS 3 kali 10 30, DJJ-nya 162 kali per menit. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks 8, ketubannya negatif, darah positif. Apakah tata laksana yang tepat? Ini soal yang kurang ajar. Kamu membaca panjang-panjang. Sebenarnya kalau teliti baca awal itu sudah bisa jawab kamu. 6 jam ya. Pelajaran 6 jam. Apa ini? Tata laksananya mungkin SC begini. Betul? Oke. Ini kan chorioamnionitis khas ya, suhunya 39, dia posisi hamil ya. Berarti ada infeksi dalam kandungannya dari genitalianya, terus habis itu disangkal. Ternyata suhunya kok naik. Wah, ini jelas chorioamnionitis ini, soalnya posisi hamil. Bener di SC, bener. Tapi kamu lihat ini di mana? Di puskesmas. Berarti kamu apakan? Rujuk ya. Jadi aku bilang soal ini soal kurang ajar. Kalau aku dari awal ngeblok puskesmas, kamu pasti jawabnya rujuk ya. Jadi hati-hati. Pokoknya kamu baca soal objin. Nah ini sing tak bilang ciri khas objin itu kau enak. Kalian baca awal ngomong UGD puskesmas. Kalian nggak usah baca ini loh, langsung lihat tuh sini. Wah wis rujuk wis. Nek ada kata keterangan rujuk, kepuk wis. Nek ada keterangan rujuk, baru kamu lihat lagi soalnya. Arahnya ke diagnosa apa. Tapi lagi ngomong datang ke UGD puskesmas, DA BC DE ono keterangan rujuk, kepuk ae wis. Iku khas objin itu dan hanya ada di objin tok soal kayak gini nih. Di lain-lain nggak ada ya. Kalau enggak puskesmas ya. Kenapa Mas? Kalau enggak puskesmas, enggak di puskesmas. Nah, SC. Kenapa terminasi ya? Ada chorioamnionitis. Gitu. Mana ini ya? Terus pertanyaannya gini, Lui, kenapa kok di SC kok gak di langsung pimpin persalinan kan gitu ya? Karena di pimpin persalinan mah di UGD Puskesmas saja gak usah dirujuk ya, bisa di UGD Puskesmas. Khawatirnya kalau kamu lakukan pimpin persalinan kan nggak ada obat-obatan antibiotik macam sifutaksim, terus meropenem, nah itu adanya kan di rumah sakit aja ya. Itu pun habis dari IGD harus melalui OK. Makanya kalau datang ke puskesmas harus dirujuk. Begitu alurnya. Paham ya, guys ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa, tanya dulu aja. Ya. Wih. Sekarang mari Mbak M, kakak join. Seorang perempuan 30 tahun, G2 P1 A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke UGD rumah sakit karena nyeri perut seperti akan melahirkan. Riwayat persalinan pertama spontan per vaginam di rumah sakit. Letak sungsang, berat 3.200 gram, pemeriksaan vital didapat tensi 120, nadi 80, nafas 17, suhu 36,5. Pemeriksaan abdomen didapat Leopard 1 teraba bagian lunak, Leopard 2 teraba bagian panjang sebelah kiri ibu, Leopard 3 teraba keras, balut emen positif, Leopard 4 janin sudah masuk PAP. Pemeriksaan di dalam didapatkan pembukaan serviks 4 cm. Ketuban negatif, traba fontanella anterior dan orbita. Oke, mantap. Pada pasien ini
Ayo, kira-kira yuk. Fontanella. Fontanella orbita itu kira-kira presentasi apa sih? Muka ini. Yakin? Fontanella dan orbita. Orbita. Wajah atau muka tapi. Loh, masa ada hidung, masa ada mulut? Muka kan harus ada mata, hidung, mulut. Lek dia mek fontanella dan anterior orbita. Anterior orbita itu berarti kan cuma mata tok, hidungnya nggak ada. Berarti apa kira-kira? Fontanella itu apa sih? Apa fontanella? Bahu. Masa bahu? Batuk. Kan ya. Frontalis, fontanel itu kan sama kan ya. Batuk. Lek batuk sama mata berarti presentasi dahi. Ya Mas ya. Presentasi dahi ini. Kalau presentasi dahi bisa dilaksanakan apa kira-kira? Kan masuknya di mal presentasi kan. Presentasi dahi itu kan masuk di golongan mal presentasi. Jadi presentasi yang dia nyeleneh. Nah, gampangannya nyeleneh. Nah, kira-kira nek nyeleneh kamu apa akan kira-kira? Nices. Nices. Yakin nices. Nices itu di posisi presentasi majemuk. Artinya majemuk itu dia sungsang yang masih bisa berubah posisi. Lah nek wis dia ketok fontanella, berarti kan wis untup-untup kate metu sih Mas. Kan nggak mungkin dirubah posisinya. Kan sudah masuk, ini kan sudah masuk PAP. Ya. Sudah masuk PAP berarti kan nggak mungkin dirubah posisinya si janin. Langsung Ya keluar. Berarti kira-kira lek kamu udah wah ini mal presentasi, nggak bisa dirubah lagi. Kira-kira kamu laksanakan apa? Masa spontan pervaginal? Yakin, Cul? Bingung awe. Iya, yakin aku sampean bingung soalnya sampean ngedepi luru soalnya pasti mumet pasti. Kak wis rasa ini. Ini di SC, Mas. Di seksi sesar. Jadi kalau kamu ada malpresentasi, definisi malpresentasi itu kan posisi yang dia tidak bisa malpresentasi itu posisi yang keliru. Mal itu keliru, presentasi itu yang ditunjukkan posisinya. Malpresentasi posisi yang keliru. Lah posisi yang keliru itu contohnya apa ya? Ini salah satunya. Presentasi dahi. Presentasi dahi itu kamu keluar dahi ini, tapi sudah masuk PAP. Kan kamu nggak mungkin lakukan nices. Nices ini kan disuruh jengking, ya kan ya. Harapannya si bayi ini bisa muter. Nek wis muter, iso balik toko sungsang. Lah ini nggak bisa Mas. Nices kamu laksanakan kalau dia sudah masuk PAP ya. Wis untup-untup kate metu, gak berubah lagi posisi ini. Nek wis mal presentasi ya satu-satunya cara di SC. Gitu. Aman ya? Aman-aman. Oke. Nah, ini mal presentasi dahi, muka, majemuk, sungsang, letak lintang. Yang nices tadi kamu bisa laksanakan di sini. Di sini. Kayak di blok sih. Nah, ini loh. Yang majemuk ini loh. Ini baru kamu boleh laksanakan niches position. Gitu. Tapi gampangannya gini presentasi ya. Lek dia ngomongin fontanel, ngomongin orbita, presentasinya dahi. Kalau dia ngomongin mata, hidung, mulut, berarti presentasinya muka. Ya, gitu. Itu kalau ngomongin mal presentasi. Ini lepas dari ini loh, lepas dari kayak yang bokong murni, kayak gitu-gitu. Ini masih yang muka, dahi, majemuk, kayak gitu-gitu. Nah, ini baru presentasi sungsang contohnya ini. Kita baru bahas ngomong footling, frank bridge, complete bridge. Tapi lah inilah kalian ini siapa sih ya yang presentasi bokong ini? Belum apalah. Halo, gengs. Hafal. Oke, Kak, perlu diulang ya ini ya? Perlu nggak, guys? Perlu. Oke, siap. Oke. Pelan-pelan ya, jadi gini, Rek.
Mulai dari presentasi bokong sempurna dulu ya. Bokong sempurna itu nama lainnya complete bridge ya. Lek bokong sempurna itu gimana Wi? Bokong sempurna itu dia ngomongin pantat disertai kaki. Itu bokong sempurna. Tapi lek presentasi bokong murni itu nama lainnya frank bridge. Contohnya kayak ini. Tak blok dulu. Jadi benar-benar bokong tok, nggak ada kakinya. Itu namanya bokong murni. Tapi nek presentasi ini kaki tok, misalkan dari VT tidak teraba lunak, berarti kan nggak ada bokong. Yang teraba hanya kedua kaki, ya kan? Ya, itu namanya footling. Ya, footling bergantung nanti. Footling itu masuk yang mana? Masuk yang apa namanya kaki tok, opotah single. Nek yang single footling itu biasanya yang satu kaki, presentasi kaki, yang satu presentasi pantat. Kalau Sunsang, gimana tindakannya? Pasti SC enggak? Lah, lek Sunsang ini tidak pasti SC. Ya, kalau yang SC itu pada Sunsang itu yang kayak posisi ini, Rek, yang tak blok ini. Ini kamu laksanakan SC karena sudah nggak bisa kamu puter. Yang tadi disebutkan Mas Jun ada istilah apa namanya knee chest position, itu harapannya kan diputer. Lah itu sudah nggak bisa pada posisi ini. Kenapa? Ya apa caranya muter? Wong iki bokongnya turun satu, kakinya satu turun. Ini kan mendingkrang. Paham nggak? Ini kan mendingkrang. Logikanya lek mendingkrang iso nggak diputer? Nyantol kan pasti kan di PAP kan? Ya nggak bisa. Ya nyantol kan? Beda kayak gini. Misalkan ini buat puter kan bisa ngikuti kan? Kan melengkung kan, PAP itu kan melengkung. Otomatis kayak gini kan dia elastis tuh, bisa melengkung, badannya masih bisa ngikuti kan. Soalnya lurus. Tapi nek satu footling, satu nimetingkrang kayak gini nggak bisa tuh. Nyantol pasti ya. Samanya kayak ini masih bisa di apa namanya ngikuti PAP, ini masih bisa. Ya, tapi lek iki gak iso ya. Satu keluar. Paham ya? Bisa bayangin ya kira-kira ya? Good. Ini tiga letak. Ini kalau ngomongin complete bridge, frank bridge, sama footling. Beda sama yang presentasi ini tadi. Lek sudah kepala presentasinya bukan kaki atau pantat, maka dibagi jadi kelebihan. Maka dibagi jadi ini. Dahi, muka, majemuk, sungsang, sama lintang. Ya, kalau yang dahi itu kamu harus laksanakan SC. Oke. Yuk. Sekarang apa sih? Mari Mas Joen. Nopi cuy. Nopi. Seorang wanita berusia 39 tahun datang ke RS dengan keluhan terdapat benjolan di perut bagian bawah sejak 4 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan menstruasi yang banyak tidak teratur. Darah banyak dan kadang terasa nyeri. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan ginekologis didapatkan uterus berukuran sebesar kehamilan 8 minggu. Oke. Konsistensinya padat, kenyal dan berbatas tegas. Apa jaringan yang berperan pada penyakit ini? Ayo. Sebesar kehamilan. Nah. Kelenjar di endocervix ini. Yakin? Diagnosanya apa dulu wis? Diagnosanya dulu apa kira-kira? Miom. Oke, mantap. Miom. Biasa miom apa biasanya? Kan namanya dua tuh. Uteri. Miom titik-titik. Mioma uteri. Mioma uteri itu berarti di mana kira-kira? Di uterus. Ya, oke, di uterus. Berarti ngomongin apa? Masa kalau uterus ngomongin kelenjar? Enggak, di otot polosnya. Nah, mioma itu ngomongin mioma itu kan mioma uteri, diletaknya di uterus. Uterus itu isinya otot polos. Kan dia bisa kontraksi sendiri toh, makanya ngomongin otot polos. Kalau kelenjar tadi ngomongnya apa? Bartholin, terus habis itu ngomongin apa namanya kayak kanalis Mulvii kayak gitu-gitu itu baru ngomongin kelenjaran. Tapi ngomongin
diagnosa ini dia ngomong tidak teratur, dipakai bahasa mioma uteri, bener. Mioma uteri arahnya ke apa? Otot polos. Gitu. Aman ini ya? Oh ya, ini juga sering muncul, Rek. Prosedur pembedahan untuk mioma uteri itu ada 2. Bisa miomektomi atau nama lainnya itu histerektomi. Ya, jangan sampai lupa ya. Yang sering keluar sih juga MPPD pakai histerektomi biasanya. Cuma khawatir lek nggak muncul histerektomi, namanya diganti jadi miomektomi. Jadi hati-hati jangan sampai lupa ya. Miomektomi. Karena apa? Karena dia mioma ya. Makanya di miomektomi, nama lainnya histerektomi. Oke, aman ya ini ya? Aman. Oke, mantap. Kak Ems, Mbak Ems. Mesti oleh gini mana nakalan sih oleh soal bonus terus Mbak Ems ya. Perempuan usia 20 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilannya 36 minggu. Dibawa ke UGD rumah sakit karena nyeri perut sejak 3 jam yang lalu. Awas Nyeri sampai perut salah terasa yo. tembus. Iya. Oh. Nyeri perut terasa tembus sampai ke punggung. Riwayat keluar cairan sejak 1 jam yang lalu disertai sedikit darah. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tensinya 120/80, nadinya 96, nafasnya 20, suhunya 36. Pemeriksaan Leopard didapatkan letak kepala, HIS 4 kali 10 35, DJJ-nya 145. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap. Dokter langsung memimpin persalinan. Apa diagnosanya? Karena 36, jadi ini preterm. Iya, wis mantap ya. Bener nggak? Muga-muga Wak Joni melok waktu UKM PPD nanti ya. Bejo kalian muga-muga sampai nanti UKM PPD lulus semua wansut. Bentar lagi ya UKM PPD. Amin. Benar, preterm ya, teman. Enak ya Mbak Em, makalan ya. Oke, ajar. Sekarang Mas Joen. Wanita 39 tahun, G2 B1 A0, kehamilan 38 minggu, datang ke UGD-RS diantar suaminya dengan keluhan pendarahan sejak lahir, pendarahan jalan lahir sejak 2 jam yang lalu, nyeri perut sangkal. Riwayat kelahiran sebelumnya normal ditolong bidan, tanda vital tensi 120, nadi 90, 6,5. Pada penilaian fisik dapat TFT 3 cm di bawah tak janin lintang, kepala di kiri ibu, periksaan ispekulo diperoleh bordio normal, vagina normal, tanpa fluksus di orifisium uteri eksterna. Di bawah ini yang merupakan faktor predisposisi terjadinya kasus di atas adalah usia ibu. Iya, mantap usianya ya. Ini khas ya pada pasien Previa ya. Usianya itu usia ibu, terus multiparitas sama ini riwayat SC. Riwayat SC ini kan nggak ada semua ya. Kalau mau ngomong multiparitas dia masih G2 ya. Biasanya multiparitas berapa? G5 ya. G4, G5 multiparitas. Nah, lek wis Kak mau ini semua sisa apa usia ibu tok ya. Pada placenta previa. Mantap. Apa ya tadi Mas Jun? Placenta previa tadi predisposisinya? Ya ibu. Oke. Terus G5. Multiparitas, oke. Terus? SC. Riwayat SC, mantap. Ini turun Kak, wah Mas Jun hebat kan. Double padahal. Mari sudah roh. Oh iya Dina Rosi. Andalan. Oke, ayo. Nopi cuy, ajar nopi cuy. Seorang wanita usia 35 tahun datang ke RS ingin melakukan pemeriksaan screening CA cervix. Riwayat keluarga menderita CA cervix. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80, denyut nadi 82 kali per menit, frekuensi napas 16, suhu 365. Pada pemeriksaan spekular ditemukan benjolan di sekitar ostium uteri ukuran 1 cm, berwarna merah terang, bentukan mirip seperti spons dan bertangkai.
Apa nih Ayo. maksain cepat? Spot. Kata kuncinya adalah bertangkai dan letaknya di mana tadi? Yang di screening di mana tadi? Di cervix ya. Oke. Nah, di cervix kemungkinannya apa sama apa? Tadi yang naboti. Enggak, maksudnya kalau ngomongin cervix dari A, B, C, D, E yang mungkin jawabannya apa yang mungkin? Yang polip sama CA. Polip sama oke, polip cervix sama CA cervix ya, karena mau screening CA cervix. Dari ketemunya, kira-kira arahnya kemana? Ke polip. Polip bener ya, gampang guys ya. Cervix, oh ya wis ndelok jawaban sing ono cervix endi. Nek gak polip cervix ya CA cervix. Terus kita lihat, loh kok gak berdungkul-dungkul, berarti bukan CA cervix ya. Terus ketemunya di sini apa? Bertangkai. Wis bertangkai itu pasti polip. Mau di hidung, mau di misfi, pokoknya bertangkai arahnya polip ya. Ya, polip hidung. Soalnya kan mesti ngomong bertangkai ya toh. Bertangkai ngomongnya. Itu khasnya polip ya. Garis bawah nek ketemu polip mesti ngomongnya tangkai. CA cervix berdungkul-dungkul. Setiap TA mesti ngomongnya berdungkul ya. Oke, siapa sekarang ini? Aku. Mbak Ems. Hajar Mbak Ems. Ciu. Perempuan 23 tahun G1 P0 A0 usia kehamilannya 38 minggu dibawa ke UGD rumah sakit karena nyeri perut seperti akan melahirkan. Riwayat USG sebelumnya bayi letak sungsang, pemeriksaan tanda vital 120/80, nadinya 96, nafasnya 20, suhunya 36,3. Pemeriksaannya depot 1 teraba bagian keras, depot 2 teraba punggung sebelah kanan kiri ibu, depot 3 teraba lunak. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 4 cm, ketuban positif, teraba tali pusat di bawah bagian terendah janin. Apakah tata laksana yang tepat pada kasus ini? Oh, ini sungsang ya? Fokusnya bukan di letak janinnya sih. Kediagnosanya kira-kira apa sih ini sih? Ini loh, tak kasih kunci. Teraba tali pusat di bawah bagian terendah janin. Apa kemungkinan? Kalau tali pusatnya turun duluan, ini, apa berarti namanya? Prolap tali pusat. Oke, prolaps ya, prolaps. Pada apa? Karena yang turun duluan tali pusatnya, ya prolapsnya tali pusat. Lek prolaps tali pusat, kamu apakan kira-kira? Kok di catatanku kinerces apa ya? Kok gak ada? Halo? Ya. Diapakan, Mbak? Di apa ya? Tadi di catatanmu diapakan tadi? Kini ces gitu. Nices. Salah ya? Kan nggak ada opsinya nices. Berarti kan iya, bukan makanya. itu jawabannya berarti. Masa bikin F sendiri, nices sendiri? Diapakan kira-kira? Mungkin di SC mungkin ya. Pervagina gak mungkin. Diapakan tadi? Di SC. Vakum gak mungkin. Betul ya, di SC ya. Forceps tuh diapain ya? Forceps itu dijepit pakai penjepit, ditarik. Itu forceps. Oh, iya SC dah. SC, iya jelas ya di SC ya. Pasti bener jawabannya ya. Gini, kelihatan ya, Objin tadi aku ngomong ngomong ini catatan gawe utamanya kayak Mas Jun sih. Aku biasanya Mas Jun provinsi soalnya. Gampangan yang ini Mas Jun, Lek ngomong letaknya itu UGDRS, curiga ngomong SC. ABCDE nek anak SC, curiga ke SC, tapi tetap dibaca dulu ya, dengan catatan dibaca dulu ya, Rek ya. Tapi letaknya UGDRS, kalian curiga SC-SC-an.
Lek dek ngomongno UGD puskesmas curiga rujuk. Kita lihat flashback ke soalnya Mas Jun tadi. Yang SD tadi ngomongnya UGD RS. Agak jauh dikit ya. Nah, ini. Dengan Mas Jun. Pasti ngomongnya UGD RS. Pokoknya UGD RS ada opsi SC. Kamu jawab lah ini kan nggak ada opsi SC. Lek yang kayak jawaban-jawaban lain loh ya. Tapi lek ngomong no puskesmas, kalian curiga nak rujuk. Ya, risiko dua itu kuncinya. Pokoknya nek ada keterangan rujuk SC itu lihatin letaknya dulu, Rek. Fokusnya di letaknya dulu. Langsung mikir dua itu tadi. Gitu ya. Nah, itu kayak gampang-gampangan. Nek kepentok nemen loh, Rek itu, Rek. Lek kepentok nemen kalian baca soal misalkan waktu mepet sampai 2 kali tak woco kok gak nemu-nemu. Langsung lihatin aja letaknya ya. Khusus objin ini, triknya objin ya. Kayak yang penyakit dalam kan nemu nih banyak nih, misalkan kayak D dimer DVT, masih pokoknya D yang lain nih D dimer DVT, DIC ya, sama-sama D dimernya DIC juga, kayak gitu-gitu itu. Yuk sekarang apa ini berarti mari Mbak Ems, kakak join mana? Perempuan 20 tahun. G1.0 usia kandungan 36 minggu. Dibawa oleh suaminya ke UGD RS dengan keluar darah berwarna hitam dari jalan lahir sejak 1 jam. Disertai dengan nyeri perut hebat dan perut terasa tegang. Tanda vital didapat tekanan darah 100, nadi 105, napas 20, suhu 36. Pemeriksaan genitalia ditemukan adanya pendarahan dari jalan lahir. Di bawah ini yang bukan faktor predisposisi terjadinya kasus di atas adalah diagnosa dulu Mas, apa kira-kira ya? Kira-kira apa? Nih, kuncinya keluar darah berwarna kehitaman. Wis gak ono maneh mesti iku diagnosane. Keluar darah berwarna kehitaman. Apa ya? solusio ta? Solusio plasenta. Bener solusio. Ingat-ingat gini aja, kalau dulu waktu farmasi disuruh bikin cairan OBH. Wah, namanya solusio karena dia warna hitam, maka solusio ya. Sama ini juga karena darahnya warna hitam, maka dia juga solusio ya, solusio plasenta. Oke, ketemu nih solusio plasenta. Nah, yang bukan faktor predisposisi. Apa? Yang mana kira-kira dari ABCDE ini? Bukan faktor predisposisi. Dah. Ya, bener ya, oligohidramnion. Jadi hipertensi versi luar, trauma abdomen, defisiensi besi, sama ada kurang lagi satu yang menggantikan oligohidramnion di bawah sendiri itu harusnya itu ini apa sih? Bayi kembar gitu apa sih? Gemeli itu juga menyebabkan solusio plasenta. Ya. Versi luar itu. Versi luar itu ya diputer itu, Mas. Bayi ini dari misalkan sungsang nih sama objin biasanya dipikir seolah-olah kayak dipijet loh, Mas. Ya. Biasanya kan ada kan. Nah, itu namanya di versi luar. Jadi nggak dari dalam, dari luar jadi diputer. Waktu kayak Leopold, modelnya kayak meriksa Leopold. Tapi harapannya Mas Ase biar bayi letaknya nggak sungsang. Itu namanya versi luar. Itu juga salah satu kemungkinan menjadi solusio plasenta. Lu kok iso wi? Lah nek pecah. Ya, gitu. Ya. Sama ini ya. Ada pertanyaan? Hens? Halo, apakah clear? Aman. Oke. Yuk, Las, Nov. Bernov. Seorang wanita usia 32 tahun, G1.0 usia kehamilan 20 minggu, datang ke puskesmas untuk kontrol kandungannya. Tidak ada keluhan, pemeriksaan darah kita didapatkan, tekanan darah 140/90. Nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit. Suhu 363. Pasien mengatakan memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Kemudian dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan proteinuria dan hasilnya +1. Apakah diagnosa
yang preeklamsi ringan. Yakin? Yakin? Oh, riwayat Plus hipertensi 1 yang loh. superimpos yang E. Superimpos ya, ada proteinnya plus 1 ya, superimpos preeklamsia ya. Atau bisa jadi riwayat hati kronik sudah ada sebelum usia 20 minggu ya kan. Terus habis itu ditambah ada protein urea ya. Protein urea. Namanya berubah menjadi apa? Superimpos preeklamsia. Gampangane ngene wis. Superimpos itu hipertensi kronik ditambah preeklamsia ringan. Tadinya superimpos preeklamsia. Jadi D plus A jadinya E. Maksudku paham ya, maksudku ya. Jadi gini, hipertensi kronik harusnya kan syaratnya kurang dari 20 minggu tok, tapi nggak boleh ada nih, nggak boleh ada protein urinnya. Preeklamsi ringan harusnya dia protein uri tok, nggak boleh ada yang sebelum 20 minggu. Lah nek dua-duanya ketemu, loh ini kok 20 minggu pas atau sebelum 20 minggu kok ya ono protein urinnya pisan, maka berubah diagnosanya menjadi superimpos preeklamsia ya. Batas Paham usianya berapa? Kira-kira paham ini ya? Batas usia kehamilannya 20 minggu. 20 minggu ya? Di atas 20 minggu ya? Di bawah. Maksudnya? Kalau yang hipertensi kronik maksudnya? Yang superimpos. Superimpos itu kurang dari 20 minggu. Kurang dari 20 20 minggu ini masuk yang cut off bawah juga. Jadi 20 minggu ini kan harusnya masuknya masih hipertensi kronik kan. Hipertensi kronik harusnya sampai 20 minggu. Tapi mau jawab hipertensi kronik kok ada protein uri. Mau jawab preeklamsia nih. Loh, katanya jawab preeklamsia ringan. Tapi kok usia kehamilan ini 20 minggu. Ono hipertensi pisan. Berarti urung iki preeklamsia, urung hipertensi kronik. Maka apa aku jawabnya? Berubahlah menjadi superimpos preeklamsia. Jadi kriteria yang ada di ringan sama ada yang di hipertensi kronik, kalau dua-duanya ketemu berubah jadi superimpos preeklamsi. Gitu. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Lah nek misalnya Nov, tak ganti. Hipertensi nih, dia ada hipertensi nih 160 misalkan, tensinya 160. Usia kehamilannya 18, ya kan ya. Protein urinya plus 1. Apa diagnosanya? Yang hipertensi kronik. Yakin? Apa tadi? Tensinya 160, terus 160. Tensi usia kehamilannya 18 minggu. Terus habis itu proteinnya plus 1. Minggu masuk di ini dong. Hipertensi gestasional soalnya. Nah, gini Nov. Berarti kamu cut off-nya masih patokan di sini, Dek. Sini tok. Tak ulangi lagi. Tetap superimpos Nov itu Nov. Jadi kamu harus tahu batasnya kan kalau hipertensi kronik itu kan sampai 20 minggu ya tadi ya. Oke, paham ya. Jadi kit 0, kit sebelum hamil sampai 20 minggu itu masih tetap hipertensi kronik. Pegang dulu ya. Oke, tadi kan 18 minggu ya. 18 minggu. Tensinya 160. Hipertensi kan berarti kan? Iya. Hipertensi kronik. Harusnya hipertensi kronik. Loh, kok protein urinya plus 1? Berarti kan nggak boleh dong. Hipertensi kronik itu nggak boleh ada protein uri, Nov. Nah, ada protein uri, harusnya arahnya ke preeklamsia ringan. Tapi kok masih 18 minggu, belum lebih. Gitu. Maka kalau ada kriterianya preeklamsi sama ada kriterianya hipertensi kronik, berubah jadi superimpos preeklamsi. Gitu. Paham ya? Ya, paham. Oke. Pokok intinya itu sing bikin hipertensi kronik berubah jadi superimpos preeklamsi itu di sini. Bukan di usianya ya, di sininya. Jadi kamu patokanmu harus kamu geser sedikit, bukan di usia tok tapi di protein urinya ini. Gitu. Oke. Nah, versi Ingenio itu katanya mesti dia ada riwayat di soalnya tuh masih ada riwayat hipertensi kan, superimpos itu ya. Oke. Nah ini riwayat hipertensi ini. Iya, maksudku kalau seandainya dia nggak diketahui ada riwayat hipertensi berarti kan bukan masuk superimpos dong berarti. Oh nggak bisa, ya nggak bisa masuk superimpos.
berubahnya jadi apa kira-kira? Nggak ada riwayat hipertensi nih. Terus habis itu dia +1, masuknya di mana? Di preeklamsi. Preeklamsia ringan. Makanya tadi tak bilang superimpus itu kombinasi. Kalau hipertensi kronik ketemu sama gejalanya preeklamsia ringan, harusnya berubah jadi superimpus gitu. Clear ya ini ya? Yep. Oke, mantap. Oke, gengs. Mbak Ems, ada anu dah? Ada mut pertanyaan? Anjur. Oh, clear ya? Oke, mantap. Mas Joen? Aman, ya. Oke, mantap, gengs. Kita lanjutkan lagi besok. Rapelnya mau hari apa, Rek? Besok kah, lusa kah? Rabu. Oke, siap. Yo, ojo masa menek koyo berarti nek meneh rapelan koyo dino iki kan men KU pisan men koyo ngene mau. Iso. Toner ya. Kayak wong pinter. Sunar Rasul men. Sunar Rasul